Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar para pemirsa di channel Oda Diego sekaligus di channel Sunti Sang Petualangan? Kita bertemu lagi dalam sesi obrolan, yaitu kita akan mengupas tuntas tentang dunia spiritual dan juga tentang mistis. Ya, pada obrolan malam hari ini kami akan mengobrolkan sesuatu yang begitu fenomenal mungkin di negeri kita tercinta ini. Kalau kemarin kita membahas seputar penarikan pusaka, kalau malam hari ini kita akan membahas seputar pesugihan. Pesugihan, siapa sih pengen sugih? Ya. Ya, tentunya bersama saya Ki Gledek Badrana ya, bukan ya. Saya udah Diego ya. Saya nggak pantas. Yo, ini sebenarnya yang pakar spiritual siapa, yang host siapa ini? Kok kebalik penampilan kita ya? Nggak apa-apa ya pemirsa ya. Saya nyari sensasi aja ya, supaya belangkonya ini beli supaya nggak rugi ini. Oke. Malam Bang Yanto. Ya, selamat malam Master. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Ya, sehat sekarang? Alhamdulillah. Oke. Masih banyak pasien kan? Ya, terkadang ada gitu aja. Disyukuri ya. Oke Kang, pembahasan kita malam ini mungkin cukup menarik ya. Kita membahas seputar pesugihan. Nah, sugih itu bahasa Jawa ya. Benarnya kalau di bahasa Indonesia sugih itu berarti kaya. Maksudnya pesugihan itu berarti adalah bagaimana cara kita, seseorang itu yang nggak punya uang atau bisa dikatakan miskin, dia pengen cepat kaya. Dan pesugihan itu rata-rata dia pengen mempercepat kaya itu dengan cara instan. Ya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Kang, apa pesugihan itu apa kira-kira? Ya, pesugihan itu ya salah satunya pada intinya langsung seperti mereka yang ingin cepat kaya dengan cara instan ya, dengan bantuan jin ya, entah itu jin dengan di sebuah tempat seperti punden atau tempat-tempat kayak gitu, atau yang keduanya seperti tuyul, nah, kayak gitulah. Ya. Berarti pesugihan itu katakanlah lebih dominan mintanya kepada jin ya? Iya, kalau pesugihan banyak kan sama jin itu. Nah itu Kang, yang pernah saya dengar itu kan pesugihan kan berarti ya langsung uang datang gitu ya. Nah itu kok jin bisa mendatangkan uang? Itu jin itu ngambil dari mana uang tersebut itu? Oke. Ya. Pertanyaan yang bagus. Oke. Jin itu mengambil, bukan seperti yang aku bilang dulu ya. Jin itu nggak bisa menciptakan, ya kan? Bisanya mencuri lah mereka itu. Nah, dari mana mereka bisa mengambil uang, ya kan? Banyak gitu. Salah satunya itu dari bank yang ada uang yang nggak bertuan. Uang tidak bertuan, berarti uang jatuh itu? Bukan ya? Jadi seperti contohnya aja, ada seseorang miliarder, ya mereka menabung di bank. Nah mereka meninggal, mereka tidak punya ahli waris. Nah, jadi itu uang itu menjadi uang tak bertuan. Oh gitu ya. Tuh. Nah, jadi jin itu ngambilnya dari situ, banyak kan. Tuh. Terus yang keduanya, kadang makanya ada apa itu namanya peninggalan Pak Karno lah atau inilah. Nah, bisa dari itu juga. Itu. Tapi intinya yaitu tadi, jin itu tidak bisa menciptakan, apalagi menciptakan uang. Kalau menciptakan uang kan apa itu namanya kayak uang seri kan, itu kan udah apa itu namanya terdaftar di negara kan, itu makanya bisa laku.
mereka ngambilnya dari situ kebanyakan itu. Tuh. Oh iya, ya memang sih. Kalau dilihat uang itu kan memang ada nomor seri, ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan seterusnya ya. Berarti bisa dikatakan kalau pesugihan itu jin itu tidak menciptakan uang, tapi dia mengambil dari uang yang tidak bertuan itu tadi ya. Tidak bertuan. Tapi bisa nggak Kang mengambil uang yang bertuan? Misalnya uang saya diambil jin dikasih ke orang yang cari pesugihan tuh bisa nggak? Jarang. Jarang ya? Kalau itu bisanya tuyul. Oh tuyul. Kalau tuyul bisa. Oke. Tuh, tapi kalau jin yang itu kan ngambilnya langsung nggak sedikit-sedikit. Kalau tuyul kan sedikit-sedikit. Oh iya. Nah, itu Langsung gebok gitu ya. banyak. Bisa ya bawa Bisa. ya? Ya kan mereka seperti orang kan. Oh iya. Nah, tetapi kadang ada yang bilang gini, jin itu kan makhluk metafisik. Sedangkan uang itu kan kelihatan bisa dipegang orang. Gimana caranya mereka ngambil? Iya. Ya kan. Nah, karena apa? Di setiap orang ya yang melakukan pesugihan, yang mengambil pesugihan itu pasti ada sebuah seperti minyak atau sajen atau apa. Nah, jin itu bisa mengambil barang itu nanti kalau sudah menghirup yaitu minyak. Nah, mereka baru bisa ngambil. Nah, gitu. Oh, yang dikasih minyak apa tadi? Ya jinnya itu. Oh Nah, alah. itu sebagai apa itu namanya supaya bisa memegang uang itu. Oke. Ya. Terus Kang, apakah jin itu dalam konteks pesugihan itu yang diambil apa hanya uang saja? Misalnya kayak emas, berlian, permata itu bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Makanya apa? Di salah satu ya kan, salah satu pesugihan seperti halnya pesugihan Nyi Blorong. Itu kan nggak cuma uang Oh iya. yang datang, kadang juga ada emas. Nah, gitu. Tetapi kebanyakan kalau pesugihan Nyi Blorong itu kebanyakan kan kawin sukmo atau punya ikatan seperti pernikahan. Ngeri ya pemirsa. Sebenarnya sangat bahaya kalau kita ini berinteraksi minta tolong kepada jin itu sangat bahaya ya kan? Ya nggak bahaya lagi, dilarang. Iya. Sangat Dalam dilarang. agama kita dilarang. Jin juga goib, Allah juga maha goib. Malaikat kita juga goib ya. Sama-sama goib, lebih kuatan mana? Kuatan yang menciptakan goib itu sendiri ya. Oke Kak. Biasanya yang namanya pesugihan ya, yang sering saya tonton mungkin di film-film itu mesti minta tumbal, itu bener ya kan? Itu selalu ya? Ada juga yang enggak. Oh, ada juga yang tidak tanpa tumbal juga ada. Ada. Tetapi nggak bisa sekaya cepat kayanya seperti yang memakai tumbal. Seperti apa itu? Nikah sama jin. Nah, itu sebetulnya kan pesugihan juga. Ya kan? Itu nggak ada tumbal. Oke. Tapi mereka melayani nafsunya si jin itu. Seperti itu tadi, nikah sama Nyi Blorong. Nah, itu nggak ada tumbal, tetapi mereka harus menyediakan kamar kosong. Nah, setiap nanti kan saat apa itu ingin bertemu atau meminang, ya kan, Nyi Blorong, mereka harus menyediakan umbu rampai seperti halnya gentong, ya kan, gentong. Terus lagi ada nanti ayam cemani, ya, bunga 7 rupa, selendang merah, terusan lagi ada apa itu namanya minyak. Nah, seperti itu. Terusan gelang, emas-masan, seperti halnya ngelamar orang pakai emas-masan kayak gitu. Nah, gitu. Jadi nanti setelah mereka bertemu, ya kan, di tempat tertentu, mereka memanggil lah Nyi Blorong itu untuk datang. Nah, setelah datang nanti tergantung mereka diterima enggak, ya kan? Nah, kalau diterima, setelah diterima nanti seperti apa itu yang sampur merah itu diikat berdua gitu.
Nah, terusan ayam cemani tadi dipotong di situ, masukkan gentong sebagai pengikat. Tapi emasnya itu nanti juga bisa dijual lagi kembali sama kita. Walah. Tapi ya gitu tadi, setiap kita pertemuannya malam Jumat apa, ini kan, itu setiap malam Jumat itu ya harus, paribasannya Jumat Legi. Nah, jadi setiap malam Jumat Legi, maka si apa itu yang melakukan ritual pesugihan tadi itu harus siap melayani, seperti istri Melayani ya. Dan yo malam Jumat ya Kang? ya tergantung sih kan apa itu, tergantung pertemuannya. Kalau pertemuan malam Jumat apa ya harus setiap itu. Jadi kalau pertemuannya Selasa apa ya pasti hari Selasa itu datangnya kan, gitu. Malam Jumat kok jadi kayak sunnah Rasulnya beneran ya. Tapi ini kok disebut sunnah Rasul, ini sama jin ya, biye. Masa ya sunnah Rasul, nggak pantas pemirsa ya. Sunnahnya siapa? Sunnahnya alam gaib. Oke kan. Apa lagi ya? Basa-basi jadi lupa saya mau nanya apa. Sebenarnya macam-macam pesugihan itu ada banyak nggak kan? Selain tuyul sama babi ngepet loh ya. Yang modelnya ritual-ritual itu ada banyak tuh namanya. Kok saya lihat tuh ya kayak yang Kang Yanto sebut tadi ya, pesugihan Nyi Blorong, terus ada pesugihan kayak di sini Jaran Tolek. Ya kan? Terus ada pesugihan apa lagi itu? Ya tergantung tempatnya kan. Tempatnya seperti ya, kalau tempat pesugihan banyak sekali. Tapi kalau macamnya itu kan ada beberapa gitu. Tetapi kalau tempat itu kan banyak, ya kan? Dan gitu seperti halnya apa itu ya nikah itu sama itu, terusan lagi seperti babi ngepet kayak gitu, terusan tuyul. Jadi kayak gitulah, ada beberapa macam, cuma beberapa macam aja. Kalau masalah tempatnya tergantung di situ tempat itu dulunya tempat apa, julukannya jadi itu kan gitu. Oh ya, seperti hanya pesugihan kandang bubrah ya. Di konten saya ada pemirsa, bisa dilihat videonya. Pernah diprotes suruh ganti nama, tolong jangan pakai nama pesugihan. Oke, saya edit akhirnya ya. Kalau pesugihan kandang bubrah sebetulnya yang asli itu bukan di situ. Oh iya tuh, bukan di daerah Wonogiri. Wonogiri. Ya. Purwantoro. Oh, Purwantoro. Itu makam ya, ada di sebuah makam. Itu iya. Orang Wonogiri tahu jadi. Ya, audien kita ya pemirsa yang memberikan masukan ya. Oke. Spiritual juga. Ya, inilah pemirsa ya. Sahabat dekat saya itu ada yang spiritual, ada yang ustadz, ada yang kiai, ada yang santri ya. Bahkan yang kalau yang ilmu hitam ada, tapi saya nggak akrab ya. Bahkan Kala Gondang di sini juga ada. Ya, alhamdulillah Kang Yanto ini ya ilmu putih yang mempelajari, ilmu hitam juga mempelajari. Tapi ilmu hitam bukan untuk diguna-guna ya kan. Untuk mengedukasi kita ya. Oke, kita kembali ke konteks pesugihan. Biasanya Kang, rata-rata kalau pesugihan yang sifatnya ritual itu selain pakai ubur rampe ya, itu ada nggak yang melakukan misalnya harus puasa, itu ada nggak? Ada juga. Ada juga. Ya tergantung tempatnya ya kan. Tergantung tempatnya, harus apa itu syaratnya, harus apa, harus puasa atau harus meditasi sampai terkabul atau gimana gitu. Ya tergantung tempatnya itu, ada yang puasa, ada yang cuma meditasi, ada yang cuma ke sana meditasi sebentar. Jadi tergantung tempatnya, seperti Kemukus itu kan di sana nggak meditasi, tetapi malah uka-uka, suka sana. Oke, pemirsa ya. Oke ya. Terus Kang, ini tadi kan disebut ya, yang namanya pesugihan pakai ubur rampe, ayam cemani, pakai kembang 7 rupa, pakai dupa, pakai minyak dan sebagainya. Itu kalau diestimasi biaya berapa itu kira-kira itu? Kalau biaya ya sebetulnya sangat mahal. Soalnya apa? Biayanya apa? Taruhan nyawa. Yang paling mahal kan itu sebetulnya. Kalau masalah umbu rampe, ya kan seperti bunga, ayam cemani kayak gitu, itu kan paribasannya bikinlah 20 juta kayak gitu.
Soalnya apa, ayam cemani kan mahal. Tapi ada juga yang nggak pakai ayam cemani, cuma pakai bunga 7 rupa, pakai kopi pahit, kopi legi, terusan pakai apa itu namanya cok bakal dan ini. Nah, ada juga yang murah. Bahasa nih atusannya nggak jutaan itu juga ada yang murahnya. Tergantung tempatnya itu tadi. Tergantung itu yang memberikan secara kayak gitu tuh juru kunci tempat apa jinnya? Juru kunci tempat. Ya, tetapi juru kunci tempat itu juga udah dikasih tahu sama si penunggu situ. Nanti kalau orang kesini harus bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini kan gitu. Jadi terusan juru kunci nanti ngasih tahu orang yang mau ngambil pesugihan itu dikasih tahu syaratnya kesini harus bawa ini gitu. Iya. Ribet pemirsa, ya 20 juta kalau balik modal, kalau enggak gimana? Ya itu tadi pesugihan juga enggak semuanya apa itu namanya terwujud ya. Ya, oh ya. Enggak semuanya, ada juga yang berhasil dan ada juga yang enggak berhasil. Enggak semuanya berhasil. Itu. Berarti antara pesugihan dengan kita usaha halal sebenarnya 11-12 ya. Ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal juga ya. Sebetulnya sama aja sih ya. Sebetulnya sama aja. Soalnya kan gini. Apa itu kata orang-orang dulu. Orang mengambil pesugihan itu yang dia ambil itu apa? Rezeki ini anak turun nih. Iya sih. Nah, jadinya sebetulnya sama aja sama kita bekerja. Kalau kita kerja itu kan kita ngambil rezeki awake dhewe, tetapi kalau pesugihan itu kata orang-orang dulu itu ngambil rezeki anak turun nih. Jadi kalau orang yang ngambil pesugihan tadi meninggal terus nggak diteruskan, ya jadi nol lagi. Ya bahaya ya pemirsa. Manusia itu kalau mengikuti hawa nafsu tidak ada habisnya. Ya, apalagi mengikuti hawa nafsu terus kita mengorbankan keluarga kita ya, turun temurun kita ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Dilarang juga sekaligus berbahaya. Oke, gini Kang Wanu, sekarang kita mungkin sudah clear masalah pesugihan ya. Kang Yanto ada yang menambahkan? Ada yang tanya? Nah, atau tak lanjutkan di metode pesugihan lain? Oke ya. Saya lanjut mungkin di babi ngepet. Babi ngepet itu sebenarnya ada ya kan? Ada. Ada juga. Ada babi ngepet. Itu Kang, antara babi wujudnya babi ngepet jelmaan sama babi asli itu bisa dibedakan nggak? Pernah lihat nggak? Ya sebetulnya bedakannya sih gampang sih ya. Gampangnya gimana? Nah, gampangnya gini. Seperti di kampung-kampung kayak di gini. Ini kan nggak ada babi. Iya. Nah, tapi kadang terusan ada babi yang berkeliaran. Nah, itu udah kebanyakan kan, apalagi malam. Iya. Tetapi kalau ciri-cirinya sih susah dibedakan. Susah. Berarti hampir sama dengan babi asli ya. Sama. Tuh. Soalnya ya, kenapa kok dicurigai? Karena itu hewan yang nggak wajar ya. Kalau kayak misalnya anjing, kucing kan mungkin udah biasa berkeliaran ya. Tapi kok itu kok berkeliaran kok babi, bisa dipastikan itu babi ngepet. Apalagi di apa itu namanya depan rumah, samping rumah. Kalau itu tempatnya jarang ada babi loh ya. Iya. Itu memang babi ngepet itu selalu hitam ya babinya itu. Kalau itu aku belum mempelajari ya semuanya hitam apa enggaknya. Ya, soalnya di TV itu mesti hitam. Dan saya juga baca artikel sebelumnya tuh mesti pakai kain hitam. Tapi kalau misalnya kayak persyaratan babi ngepet tuh kayaknya tuh pernah belajar nggak? Enggak. Pernah mengetahui? Belum ya? Belum mengetahui kalau untuk yang babi ngepet itu. Ya sebetulnya hampir sama ya. Iya. Tetapi ya itu tadi semua tempat pesugihan itu punya syarat-syarat sendiri-sendiri. Seperti halnya ya kan kayak babi ngepet itu ya sebetulnya persyaratannya hampir sama. Tapi ya tergantung tempatnya itu tadi. Ada juga yang seperti apa itu nanti suruh nebang pisang yang ini. Nah, kan gitu. Kalau babi ngepet kan harus ada yang nunggu. Iya. Tuh.
biasanya istrinya jaga lilin ya. Itu Jaga lilin, nanti kalau lilinnya goyang-goyang apinya, berarti si suami atau yang menjadi babi ngepet itu dia sedang digerebek warga atau sedang dalam bahaya. Ditiup, nanti dia bisa kembali otomatis ke rumah ya. Tapi nek pengalaman babi ngepet tertangkap yang Kang Yanto lihat asli itu pernah nggak? belum pernah lihat babi ya? ngepet. Belum pernah. Oke. Ya, oke. Mungkin segitu dulu nak seputar babi ngepet ya. Nah, tapi kalau tuyul ada pengalaman kan? Kalau tuyul ada. Oh ya. Ada pengalaman lah. Ya dulu kan aku waktu pernah kan apa itu namanya jualan sayur. Ya kan, jualan sayur. Terus di daerah tertentu. Nah, di situ pas waktu menghitung uang itu ada yang ngambil itu. Terus aku kejar masuk rumah. Nah, ternyata itu yang nyuruh yang punya rumah itu. Terus juga ada lagi yang lewat. Jadi ini hati-hati ya. Celengan. Lewat celengan itu ada juga. Kadang celengan itu yang dijual itu nanti ada yang namanya seperti magnet tetapi lentur. Nah, magnet itu lentur. Nah, itu nanti untuk si tuyul itu untuk mendeteksi. Jadi nanti dia nggak usah nyari ke sana ke sini. Setiap apa itu, maka ngambilnya itu di celengan itu. Ngambilnya di celengan. Celengan milik orang maksudnya. Nah, berarti ya orang yang apa itu, yang jualan tadi, Iya. entah itu yang jualan, entah orang lain yang memasukkan ya. Oh. Nah, di situ udah ada pemikatnya, pemikat tuyul atau paribasane kanggo ngambu lah, GPS untuk mencium, untuk mendeteksi. Nah, itu nanti ada sebuah seperti magnet dua, tapi lentur. Nah, jadi tuyul itu nanti ngambilnya udah nggak usah nyari ke sana ke sini, langsung ke rumah itu. Itu ada. Iya. Tuh. Berarti mirip GPS atau Sherlock ya, nggak usah nyari langsung tinggal kedetek gitu ya. Itu ada. Oke. Dan kan, tuyul itu kalau ngambil duit dia harus atas nama ya. Biasanya atas nama Kang Yanto, atas nama Oda Diego, atas nama si A si B gitu ya. Maksudnya atas nama. Maksudnya kenapa kok tuyul tidak bisa ngambil duit di ATM gitu? Atau di bank, di brankas misalnya. Satu, ya. Di bank itu uangnya udah bercampur aduk. Gitu ya. Punya orang baik, orang jahat campur aduk. Terus yang keduanya itu nggak ada celah. Kecuali pas waktu orang ngambil uang. Ya kan? Itu baru ada celah. Nah, karena apa? Tuyul itu bisa ngambil kalau ada celah. Itu seperti kalau ditumpuk nanti terus dikasih karet, itu tuyul insya Allah nggak bisa ngambil. Nggak bisa ya. Kayak gitu, terusan harus rapet. Tuh. Soalnya tuyul itu waktu ngambilnya, waktu orang itu ngambil uang. Jadi waktu ada celah. Itu kalau nggak ada celah nggak bisa. Soalnya saya pernah baca artikel itu katanya uangnya bisa diambil tuyul tuh, misalnya saya punya tuyul, saya majikannya nyuruh tuyul saya, tolong ambilkan uang atas nama Pak Suparno, rumahnya di sini, gitu katanya. Itu benar nggak kan? Itu kan untuk menunjukkan jalan aja. Menunjukkan jalan ya. Supaya apa? Si tuyul itu nggak bingung nyari ke sana ke sini, harus apa itu, maka ditunjukkan namanya ini, rumahnya ini, sana. Nah, itu sebagai penunjuk jalan aja. Nah, gitu. Nah, kalau nggak dikasih penunjuk jalan ya ngawur, dia nanti ngambil ke sana ke sini gitu. Jadi ada yang kadang ada juga yang apa itu diantar di depan rumah. Nah, tuyulnya dibawa nanti diantar sampai depan rumah, disuruh ngambil di sini, ada gitu ya. Berarti ngambilin uang untuk orangnya belum kenal tuh bisa berarti? Bisa. Oke. Pernah nangkep tuyul kan?
Ya ada di konten dulu itu. Ya, bersama apa mediator tercinta ya, Sekarang Mas Catur. sekarang punya anak kecil jadi nggak bisa jadi mediator. Iya, oke. Itu tuyul itu selalu wujudnya memang anak kecil botak ya, gundul ya. Iya, kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan. Kok kebanyakan emang ada yang punya rambut? Ada juga, tetapi Ada kan ya? apa itu namanya nggak terus panjang itu nggak. Tapi kayak orang potong yang potong apa ya namanya? Potong apa Yo. sepak apa ya? Cepak. Iya, potong pendek. Cara lain kan gundul kan yang dengan Gundul yang tidak bersih ya. nggak iya, gundul kan jenenge gundul kan plontos, ya kan? Nggak, sama sekali nggak ada rambut, tetapi ada juga yang ada rambutnya tetapi cuma sedikit. Oh itu ya. Oke. Oke, pemirsa, itulah sekilas tentang tuyul. Oke, mungkin audien ada yang bertanya. Ini Q&A real life ya. Ya, nanti kita akan jelaskan tentang apa itu santet. Tadi ada nanya santet gimana. Mau nanya kan masalah tuyul dulu itu ciri-ciri orang yang memelihara tuyul itu gimana logatnya setiap hari. Oke, ini ada audien kita yang bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang punya tuyul. Oke, monggo Kang dijelaskannya. Yang pertama, tetapi ini juga jarang juga sih ya. Yang pertama dia nggak punya apa itu namanya asan. Nah, itu, asan. Terus yang keduanya kalau dia apa itu jalan malam ya dia akan sering Oh gini itu Gini. ya, ini ya, gini pemirsa ya. Oke. soalnya apa waktu dia kayak gendong itu dia sedang mengantarkan si tuyul itu untuk nyuruh nanti ngambil di tempat ini gitu. Yang keduanya orangnya itu semakin lama itu semakin pucat, raut wajahnya itu pucat. Oh gitu ya. Yang ketiga itu biasanya tiga itu kebanyakan. Terusan apa itu jarang Yuna ini jarang juga sih wong apa duwe yuyu ning omah. Oh ya, pakai cuyu itu kesukaan tuyul ya. Kadang itu dia juga ada juga yang menyediakan itu tuyul di rumah Untuk main-main. Soalnya apa? Setelah dia ngambil nanti dia kadang main-main di rumah itu. Tetapi kebanyakan ditaruh di kamar kayak gitu. Terus Kang, tingginya tuyul itu sama atau ya kayak anak kecil ada yang tinggi ada yang pendek gitu? Atau Beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang ya segini, ini kan. Ada juga yang segini ada. Oh, yang kecil yang beneran ada ya? Ada kecil segini ada. Tapi kebanyakan ya seginilah. Anak kecil. Itu. Banyak. Dan itu Kang. Nenek saya itu pernah cerita pernah dijahili tuyul. Itu katanya bibirnya tuh mujurnya nggak gini. Katanya gini gitu, berdiri gitu. Apa gitu wujudnya? Apa ada yang gitu apa juga beda-beda? Nah, apa itu jin itu kan bisa mengubah wujudnya kan. Oh ya. Jadi kalau yang banyak aku lihat ya seperti biasa. Ya seperti manusia ini ya. Tetapi dia kan bisa merubah wujudnya supaya manusia itu takut. Gitu. Tapi rupa tuyul itu yang Kang Yanto lihat tuh mereka tuh imut-imut kayak anak kecil atau hancur atau nyeremin Kang. Itu gimana ya? Ya kalau hancur enggak sih. Enggak ya? Ya biasa seperti anak kecil itu, tetapi mereka enggak apa itu enggak pakai baju itu. Terus pelontos sininya agak apa itu meripannya agak hitam, enggak hitam bendur, enggak, tetapi agak hitam. Oh. Terus pucat gitu. Oh, seperti yang digambarkan di sinetron itu ya? Iya, tetapi enggak sehitam di sinetron. Oh iya, sinetron kan hitam. Itu wajahnya agak pucat gitu, seperti orang yang habis apa itu namanya sakit gitu. Nggak pakai baju itu telanjang bulat, nggak pakai apa-apa? Ya Atau pakai itu. Oh, pakai anu ya. pakai celana pendek. Oke. Itu pemirsa. Audien ada yang mau tanya lagi terkait tema kita pesugihan pada malam hari ini? Ki kalah gundang beda kawan. Ya, kita kebetulan malam ini kita ada audien. Gimana ya?
Maka pokoknya tuyul itu apa? Kalau melihara tuyul. Oh, makanan pokoknya tuyul apa? Ini malah marahnya ke tuyul nih, siapa apa-apa lah. Oke ya. Makanan pokok tuyul apa ini? nah, makanan pokok tuyul. Sebetulnya apa itu? Seperti hal-hal jin kayak gitu itu sebetulnya makanannya itu ada beberapa ya. Ada seperti minyak. Ya, ini minyak, terusan seperti apa itu namanya dupa, itu juga makanan mereka. Terusan darah, itu makanan pokok itu, pokok mereka itu seperti itu. Kalau terusan kadang ada yang bilang susu, itu kan yang diambil kan bukan susunya kan, sebetulnya, tetapi darah. Oh, maksudnya nyusu kayak bayi gitu. Oh, itu bener ya? Itu bener disusui tapi itu yang diisep darah ya? Iya, darah. Tetapi sekarang zamannya zaman modern, ada yang susu kaleng tetapi kan apa itu makanan pokok mereka itu sebetulnya kalau tuyul itu dupa sama minyak. Oh, cuma dupa sama darah itu tiga minyak itu. Ya? Oke. Itu katanya ada ya Kang, yang kalau yang disusui tuyul itu apakah si perempuannya itu semakin tambah kurus? Iya kan, apa itu darahnya kan semakin berkurang kan, makanya apa itu pucat kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi ya Udian? Nek enggak kita akan kesimpulan. Mana Kang? Oh ya. Dulu ada yang sempat narik, itu katanya ditanyai setiap malam Jumat apa itu udah ada istilahnya libur. Terus yang kedua, setiap malam Jumat itu ada kayak jajan pasar atau pisang itu kayak siapin itu. Saya tanya lagi, tuyul itu katanya kalau yang memelihara pengen tuyulnya itu pulang, kadang kayak ada menggunakan topeng atau juga yang pakai gunakan bumbu itu apa benar kan? Oke. Panjang pertanyaannya pemirsa. Semoga kedengar di mikrofon ya. Yang pertama, apakah ada liburnya ya? Iya. Malam Jumat apa itu biasanya? Iya. Terus mereka akan disajikan dengan jajanan pasar atau sing jenenge sajen lah paribasane. Jadi setiap hari Jumat kalau nggak salah itu Jumat pagi. Nah, jadi setiap selapan dino pisan nak wong Jawa. Selapan dino pisan malam Jumat itu. Nah, mereka akan dikasih sebetulnya kan apa itu namanya? Tuyul itu kan bukan apa itu namanya terusan kok ning kamar terus dolan ning kamar. Enggak. Tapi dari sana nanti di sebuah wadah seperti halnya kendil. Nah, tuyul itu akan ditaruh di kendil itu dibawa pulang. Nah, di setiap malam itu nanti akan kendilnya itu dibuka, terusan dikasih sajenan itu supaya apa? Supaya tuyul itu nggak minggat. Misalnya tuyul itu kalau nggak apa itu namanya nggak caranya nih nggak cocok karo sama majikan bisa minggat. Oh gitu ya. Itu. Jadi tuyul kalau dibentakin dia juga takut ya, kayak anak kecil gitu, sama atau gimana? Ya sama sih, hampir sama. Ya? Ditakut-takutin. Terus yang kedua tadi apa tadi? Bawa ulekan. Yang ketiga biasanya kalau memanggil tuyulnya biar pulang itu kayak ada yang bikin lonceng, ada yang pakai ulekan yang berbumbu itu kan katanya digeser-geser itu udah itu tuyulnya itu telinganya udah dingin gitu, tadi minta disuruh pulang gitu. Oh, manggil tuyulnya pulang tuh gimana? Itu pertanyaan yang ketiga ini. Ya sebetulnya kan gini, seperti bawa lonceng atau apa itu namanya ulekan atau ulekan bumbu. Apa? Bahasa Indonesia ini apa? Yes, ulekan. Memang ulekan namanya. Ulekan. Ya, iya, ulekan memang namanya. Kalau bahasa Lemper. Nah, itu kan sebelumnya
sebelumnya kan udah dirituali sama si juru kunci. Nah, sama si juru kunci nanti apa setiap ini digesekkan, jadi biar si tuyul itu biar bisa mendengar kalau ini itu udah disuruh pulang. Sebetulnya nggak cuma lemper, nggak cuma lonceng ya, itu ada juga yang pakai apa itu namanya seperti mainan, ada mainan nanti bisa bunyi, itu juga bisa, tergantung si juru kunci nanti harus bawa apa ke sini nanti untuk manggil si tuyul untuk pulang. Nah gitu. Oke, pemirsa, mungkin cukup di sini dulu pembahasan tuyul ya. Saya teringati, oh ya Kang, pesugihan Islam itu apa ada ya? Saya sering itu dapat SMS pesugihan Islam, kiai siapa itu pernah tak prank juga itu. Itu gimana Kang? Menurut pandangan Kang Yanto? Gini, pesugihan Islam itu satu, sedekah. Iya, itu. Oh iya. Itu pesugihan Islam, tetapi nggak langsung full ya. Itu mari bahasane awake dhewe njebarne buka pintu rezekine awake dhewe. Ngono. Nah, itu terusan pesugihan kaya demit perdemitan gak ono. Jenenge pesugihan kok pesugihan Islam. Iya. Gak ada apalagi yang namanya ini. Pesan aku satu. Yang namanya apa itu? Penarikan uang. Ya, penarikan uang gaib. Nah, penggandaan uang itu nggak ada, kalau pesugihan ada. Jadi jangan tertipu lah. Soalnya pas saya pernah ngeprank itu Kang, yang di SMS itu ya. Pernah ngeprank katanya apa ya? Suruh ritual pakai kepala kambing, bisa ritual sendiri atau diritualkan sana tapi dengan biaya. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Nanti apa katanya itu apa ya? Mereka akan ritual itu terus akan menarikkan uang dari uang goib, kata Dana si goib. dia itu dana goib. Terus uang hasil saya transfer untuk ritual itu, uangnya itu akan dikirim ke panti asuhan gitu. Itu gimana Kang? Itu bener gak itu? Ku sing nawari wong gemblung. Jangan percaya pemirsa ya, orang gemblung itu. Ora ono wae jenenge pesugihan Islam iki jenenge niku gak ono. Kok narik dana goib? Dana goib. Ritual kepala kambing. Danane sapa? Dana rata nek ora metu. Iya. Aku sudah kerja. Ki kalah gunang seneng kerja ae. Iya, oke. Ya, itu pemirsa, mungkin cukup sekian dulu pembahasan tentang pesugihan, babi ngepet, tuyul, terus pesugihan Nikah Islam. Ya, benernya gini pemirsa, kalau kita memaksakan pakai pesugihan, apalagi rata-rata pesugihan itu adalah mengarah kepada kemusyrikan, meminta kepada jin. Bahayanya itu apa? Selain bahaya untuk kita sendiri, gini pemirsa ya, dalam Islam yang namanya rezeki itu setiap manusia itu sudah ditanggung oleh Allah ya. Jaminan rezeki untuk manusia itu pasti ada. Nah, kalau kita memaksa dengan pakai cara yang haram, entah itu mencuri, entah itu ngerampok, entah itu apalagi pesugihan yang dimana itu menyekutukan Allah, berarti tandanya kita satu. Ya bener duitnya akeh, tapi berarti kita pengen dan segera mati. Beneran itu. Jadi kita memaksa Allah itu tidak akan mematikan manusia sebelum jatah rezekinya dikasih semua. Berarti kita ini maksa rezekinya suruh cepet, berarti kita pengen cepet dan mati gitu loh. Nah, itu bahayanya pemirsa. Makanya benar tadi Kang Yanto menjelaskan sebenarnya uang pesugihan itu uang turun temurun ya Kang. Nah itu kita memaksa hanya mengikuti hawa nafsu kita lah, itu bahaya pemirsa. Ya pemirsa, mungkin itu saja nasihat saya. Kalau pengen pesugihan yang asli Islam seperti tadi, sedekah. Tidak bisa sedekah itu tidak bisa membuat miskin. Saya mengalami sendiri. Ketika ada rezeki dan sedekah tanpa mikir, itu luar biasa pemirsa efeknya itu. Kalau kita mikir, ya Allah kembali pura lagi itu malah nggak ada apa-apa. Nah, wong saiki yo mikir, aku sedekah rono sesuk gene entuk oke. Iya kan. Nah, tetapi kita sedekah itu terus nggak cuma anu aja ya. Terus nanti dikembalikan sekian lipat uang kita. Bukan, tetapi rezeki itu banyak. Ya seperti
kita dapat makanan dari tetangga itu udah termasuk rezeki. Rezeki, gitu. Kita sehat itu juga rezeki ya. Kita dapat apa sesuatu bukan uang, apapun yang bermanfaat bagi kita itu juga rezeki pemirsa. Jadi rezeki itu bukan cuma uang. Terus ada juga amalan-amalan Islami yang mendatangkan rezeki. Misalnya bisa baca surat Al-Waqiah bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali atau maksimal 41 kali. Saya pernah praktekkan berhasilnya hanya 3 kali dan besoknya saya mengalami, benar-benar mengalami ada rezeki. Saya waktu itu dapat berkat itu nasi bungkus orang yang habis tahlilan. Itu sehari saya dapat berapa? 5 pon. Salah. Itu pengalaman spiritual saya pemirsa. Ini apa itu lagi ngumpul sama spiritual juga. Mas Santo. Oke. Sama Ki Kalagundang juga. Ki Kalagundang. Nggak tahu, mereka nggak mau masuk layar pemirsa, mereka di belakang layar pemirsa ya. Oke. Mas Kuda nih. Gimana? Kalau kita itu nyumbang itu kalau kita nggak mikir istilahnya nggak berharap sesuatu lah, kita menjatuhkan uang terus kita nggak mengharap sesuatu, cuma wah nyumbang gitu aja lah. Itu kesannya terlalu sombong sama Allah enggak? Itu pertama. Sih. Yang kedua, boleh nggak kita itu menyumbang tapi dalam hati itu seseorang itu nggak tahu, mungkin pengen rezekinya ditambah lancar atau pengen sehat, itu boleh nggak? Ya, yang pertama, ya nek sombong sih intinya tuh jangan terlalu meremehkan ya. Ya apa namanya? Yang kedua tadi, selama permintaan itu baik dan dimintanya sama Allah, apapun itu boleh. Minta sehat, minta supaya rezeki lancar itu boleh-boleh saja. Selama itu cara yang ditempuh itu niatnya benar dan caranya benar. Ya. Tadi yang pertama tadi gimana? Apa? Rezeki nyumbang? Sedekah ya toh? Sedekah. Istilahnya udah uangnya kita nggak memikir terbayang atau membahas sesuatu apa kita itu nggak terlalu sombong sama yang di atas gitu. Oh tidak sih. Pertanyaan itu seringkali ada yang bilang gitu. Insya Allah tidak. Berarti kita kasih ikhlasin. Berarti kita ikhlas. Nek misalnya kita kok nagih-nagih ya Allah, kayak katakanlah kita sedekah 1.000 dibalas sama Allah 800.000. Kok terus kita nagih ya Allah ndi 800.000 kula. Berarti itu kan menunjukkan apa ya? Kok caci ya Allah. Menunjukkan enggak ikhlas. Ya Allah. Tapi nek kita tidak peduli apa bahasa Jawanya orang apa ya, berarti kita sudah ikhlas. Ya, yang tahu tidaknya itu Allah. Yang penting hati kita seperti itu ya sudah. Ya Allah, aku dingin bar nyumbang 10.000. Ya Allah, saking kata juga. Siapa tahu kan kalau kita memang kekiaian istilahnya ayam terus pulang dibawain sapi kan. Ya bener, nggak tahu itu ya. Kita nyumbang ayam pulang dapat sapi. Udah berpuluh-puluh lipat, ratusan lipat. Ya itulah pemirsa, kita hanya percaya pada Allah saja. Ya, jangan memakai cara yang instan dalam memperebutkan rezeki. Kalau itu cara halal, monggo kerso. Tapi kalau cara haram, apapun itu hindari. Jangan sampai berkata cari rezeki yang halal saja susah, apalagi yang haram. Hindari berkata seperti itu. Yang penting satu, ya. Selain berdoa sama yang di atas, kita berusaha, tetapi berusahanya secara baik. Jangan berusaha nyari pesugihan. Oke. Iya. Pesugihan itu kurang efisien menurut saya. Ya. Mending tuyul. Karena apa? Kita itu juga rezeki. Karena apa? Kita sudah menyerahkan nyawa, tapi kita disuruh kerja mati-matian. Iya. Jarang kan kalau nggak kerja terus bisa FM aja. Yang penting kan tuyul itu ya kan. Malah kata masnya mending tuyul katanya. Iya, kalau pesugihan itu kita malah bekerja keras. Iya, kita kan juga rezeki. Ya. Kerja matinya nggak kenal waktu, istilahnya rupanya kayak pedas ya. Itu ya. Iya, nak tuyul disebut ae. Meneng ning omah kok nabe kerja didudoi. Kono. Nah kalau diterno wis turu entuk dhuwit. Bener maksudnya. Oke. Ya pemirsa, mungkin cukup sekian
kalau pemirsa pengen request bahas apa, jangan bahas yang aneh-aneh ya. Kemarin kok ada request suruh jin cloning itu apa? Ya? Woi, subscriber yang nonton. Jangan aneh-aneh ya. Pokoknya sekitar apapun itu ya insya Allah ke depan entah kita bahas santet, bahas pelet, bahas Ya, apapun, bahas perdemitan nanti kita bahas semua ya. Yang penting soal hal gaib, jangan soal mangku purel. Oke, saya udah Diego dan bersama Kang Yanto mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jika ada tutur kata yang salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk main kan? Udah kan?